Terus ya, aman ya. Baik, mungkin di sini baru pertama kali ketemu dengan saya, kecuali ada yang ngulang kali ya di Magnum sama Ventam. Nah, saya akan melanjutkan untuk saat ini suara saya kedengaran ya, jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya, kalau nanti ada kendala silakan disampaikan aja ya, mau di chat atau raise hand. Jadi melanjutkan lagi dari saya, perkenalkan ya, saya mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum juga, nama saya M. Khalid Al-Hijri. Jadi nanti saya melanjutkan untuk bab 9 dan bab 10 ya. Bab 9 ini ya seperti kalian lihat di share screen-nya ya, presentasinya ya. Kelihatan ya? Tentang nanti ada bagian perlindungan lingkungan dan keselamatan pertambangan. Kemudian nanti yang bab 10 juga dengan saya, yaitu dengan pengabdian masyarakatnya ya. Nah, untuk ini ya. Jadi memang kemarin Pak Ruli duluan ya di terakhir, saya di ini ya. Karena kemarin memang Pak Ruli dulu. Nah, baik, jadi kita lanjut saja dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan di resen aja langsung ya. Jadi di sekarang bahasannya adalah tentang lingkungan dan keselamatan pertambangan. Ya, poin pentingnya adalah perlindungan lingkungan dan keselamatan pertambangan ya. Sama judulnya mirip-mirip ya. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah lebih ke fokus tentang perlindungan lingkungannya ya. Nah, ya dari bab 9 tadi itu kan kita akan bahas lingkungan, keselamatan, karena itu salah satu aspek wajib ya dalam operasi pertambangan. Ya, tujuannya itu dalam bab ini itu kita nyari keseimbangan eksploitasi sumber dayanya. Jadi kita kayak gimana eksploitasi sumber daya tambang tadi seimbang dengan lingkungannya gitu, dan serta kita bisa menjaga lingkungan serta manusia ya. Kenapa manusia termasuk juga ya, karena ya nanti kita akan bicara tentang dampak dan lain-lain ya. Dampaknya nggak cuma ke lingkungan, tapi ada juga namanya dampak sosial yang mana itu kaitannya dengan manusia ya. Makanya di sini walaupun nanti ada juga dibahas di pengabdian masyarakatnya, cuma di sini juga kita kayak gimana manusianya mungkin lebih bukan ke arah sosial ya, memang dampak, tapi manusia keselamatan ya, tadi kan keselamatan ya, K3-nya keselamatan manusia di tambang, atau bisa dibilang pekerjanya pekerja di tambang itu kayak gimana kita menjaga lingkungannya itu. Makanya dibahas di bab ini, gimana kita supaya bisa seimbang, eksploitasinya tetap bagus, maksudnya ya kita untungnya dapat banyak, kemudian bisa seperti apa, dan juga tetap menjaga lingkungannya itu seminim apa ya, kerusakannya itu bisa kita kurangin seminimal mungkin lah, atau kita bisa kembalikan ya, walaupun nggak seperti utuh ya seperti kita tahu, karena tambang bukan kalau tambang itu kan ya kita akui lah merusak ya, tapi tidak, dan mengembalikan itu bakal sulit ya, tapi setidaknya kita mencoba untuk mengembalikannya sehingga bisa digunakan kembali ya, seperti itu. Nah, di sini ada dasar hukum utamanya, ada di UU nomor 3 tahun 2020 ya, ini tentang perubahan tentang UU nomor 24 tahun 2009 ya. Ini yang paling utama sebenarnya, yang UU nomor 4 tahun 2009-nya ya, tentang pertambangan mineral dan batubara ini. Kemudian juga di UU Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk peraturan pelaksananya di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri SDM, yaitu masing-masing lah ada ininya sendiri masing-masing ya, tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan dan reklamasi dan tambang ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke perlindungan lingkungan ini, yaitu upaya kita gimana melestarikan fungsi lingkungan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan, menjaga keberlangsungan ekosistem, meminimalkan dampak negatif yang timbul selama operasi. Ya, wajib dilakukan dengan mematuhi regulasinya, penerapan pengolahan limbah, reklamasi, pengendalian air asam tambang kalau ada, serta pengelolaan lubang bekas tambang demi keberlangsungan lingkungannya. Ini secara garis besar di perlindungan lingkungan ya. Nanti kita
apa ya, bahas per satu-satu lah ya dari dampak dan lainnya. Artinya apa? Ya tadi perlindungan itu kita melestarikan fungsi lingkungan ya, yang tadi udah terganggu. Nah, kemudian meminimalkan ya dampak negatif ya selama kita operasi pertambangan ya. Ya, jadi ya langsung aja nih outline-nya ya, mungkin sudah pada tahu juga, sudah pada ngerjain juga yang bagian ini. Ada dampak kegiatan, poin-poinnya, terus di pengolahan lingkungan tuh ada pengolahan limbah, cara reklamasi, studi geokimia, okay. Studi geokimia mengenai potensi air asam tambang, kemudian nanti pengolahan air asam tambangnya jika ada, kemudian pengolahan lubang bekas tambang, poinnya, kemudian ada poin pemantauan lingkungannya kayak gimana, kemudian organisasi perlindungan lingkungannya kayak gimana juga, dan terakhir itu di kegiatan pasca tambang ya, untuk bahasan perlindungan lingkungan ya, itu pemanfaatan lahannya kayak gimana, jadwal pelaksanaannya tuh ya apa aja poinnya, kemudian rencana biayanya juga seperti apa. Next. Nah, kita lanjut aja ke dampak kegiatan ya. Nah, dampak lingkungan nih kalau kalian nanti masukin di tugas apa ya namanya, tugas besar kalian ya, atau laporan kalian masing-masing nanti, ya pasti banyak lah dampak lingkungan dari pertambangan ya. Kalau kalian ya mungkin sudah tahu sendiri lah, jelas ya, ada perubahan topografi ya. Ini sebenarnya sudah kalian pernah pelajarin lah, pasti udah pernah pelajarin kalau tambang tuh merusak dan lain-lain lah, pasti banyak dampak namanya. Ini dampak lingkungan bisa ya beberapa bisa diringkas seperti inilah ya. Dampak fisik dan geologi, itu ada perubahan topografi ya, yang tadinya datar tiba-tiba menjadi lubang-lubang gitu ya. Kemudian adanya erosi, sedimentasi, biasanya itu kalau erosi itu karena air atau buangan pompa dan lain-lain ya istilahnya, atau hujan karena kemiringan dan lain-lain, bisa seperti itu. Ketidakstabilan lereng ya sama karena kita menggali di dinding tambang itu, yang menarik ya itu kestabilannya ya, kalau apa namanya nggak kita atur ya, sebenarnya kita sudah gali aja udah kestabilannya berkurang, nggak bakal sekuat kondisi pertamanya gitu kan. Kondisi pertamanya yang udah kuat banget tiba-tiba diganggu dengan kegiatan pertambangan ya, pasti terpengaruh ya, sangat terpengaruh, jadi tidak stabil lah ya. Tapi kita masih bisa kita hitung lah untuk kestabilannya itu ya. Kemudian dampak hidrologi, kualitas air ya, ke kualitas air ini air asam tambang, kemudian limbah cairnya, kemudian penurunan muka air tanah ya, ini karena ya lubang-lubang keluar apa ya namanya, mungkin masalah penggalian, kemudian air tanah yang harusnya tetap terpendam di bawah tanah jadi turun ya, jadi apa namanya, posisinya turun lah karena kita gali mungkin cukup dalam ya, sehingga airnya itu ikutan turun juga, air di dalam bawah tanah itu. Di biologi juga dan ekologi ya, ada banyak fauna flora yang kehilangan habitat, perubahannya fragmentasi ya, fragmentasi itu pisah-pisah lagi posisi habitatnya, kemudian gangguan faunanya tuh ya, kebisingan, debu ya. Sebenarnya debu pun juga terpengaruh ke manusia juga ya, sebenarnya kebising debu ini nggak cuma fauna tapi ke sosial ekonomi juga, apalagi kita posisi tambangnya itu misal di pemukiman ya. Kemudian ada juga dampak sosial, ekonomi, dan ketiga ya, ketergantungan ekonomi lokal. Itu tuh bisa jadi kayak karena ada pertambangan naik kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba tambangnya berhenti, akhirnya bisa jadi penurunan. Kan pekerja itu biasanya kita ambil dari warga sekitar, itu biasanya ada, pasti diambil untuk tadi ya, itu dampak sosial lah, mau nggak mau pasti kita akan menggunakan warga-warga sekitar ya untuk sebagai dipekerjakan lah. Itu dampaknya bisa dampak positif jadinya ya, sebenarnya menjadikan lahan pekerjaan. Tapi kalau misalnya nanti tidak berlanjut lagi, itu bisa jadi dampak negatif, bisa jadi ya tadi PHK misalnya ya, jadi nggak kerja lagi, orang nggak dapat kerja. Jadi dampak ini ya kan, kalau untuk di sosial ekonominya bisa jadi positif dan negatifnya ya. Ya, terus kemudian ada konflik sosial dan tanah, itu masalah biasa itu
sertifikat tanah ataupun kepunyaan lahan yang lain ya itu perlu diperhatikan juga dampaknya. Kemudian terus juga ada risiko kecelakaan ya K3-nya ya kewajiban dan kewajiban pasca tambangnya juga yang diperhatikan. Karena dengan melakukan apa namanya melakukan operasi pertambangan, usaha pertambangan itu akan kewajiban pasca tambang dan kalau sewajarnya itu nanti itu ada namanya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ya nanti ada dibahas. Artinya apa? Kita harus menyiapkan dana ya damanya itu kita harus menyediakan dana lebih yang mana itu wajib digunakan untuk kewajiban kita ini. Makanya ini termasuk dampak yang mana kita mau nggak mau harus ngeluarin dana lebih ya yang untuk kita untuk kewajiban ini. Nah, untuk dampak lingkungan sendiri ya, untuk dampak lingkungan ini sebenarnya bisa juga ada beberapa perusahaan yang mengkategorikannya berdasarkan tahapan. Bisa tahapan prakonstruksi, pas di prakonstruksi, terus konstruksi bisa jadi pas operasional dan pasca operasional, atau mungkin kalian juga bisa buat bagi-bagi dampaknya ini berdasarkan apa namanya tahapannya mungkin dari eksplorasi atau mungkin dari penyelidikan hukum apa aja dampaknya bisa kalian jelaskan sampai nanti di penambangan apa aja dampaknya bisa dalam bentuk penjelasan satu-satu masing ya kalian bisa jelaskan di mungkin di tugas kalian atau kasus kalian studi kasus kalian tuh kayak gimana sih dampaknya ya kalau yang boleh lah jelasin mungkin tahu dulu nih kira-kira dampak secara fisik apa aja, biologinya apa aja yang kira-kira bakal ada. Nanti apakah bakal ada air asap tambang dan lain-lain ya seperti itu. Jadi di sebenarnya pembagiannya bisa macam-macam juga ya, bisa secara umum seperti ini, bisa juga secara tahapan ya. Itu bisa juga dibentuk dalam tabel juga. Bisa jadi tahapan ini, tabel ini ya. Jadi bisa dibentuk lebih rapi lah ya untuk dampak lingkungannya. Seperti itu ya untuk kalau misalnya nanti dimasukkan ke dalam studi kasus kalian ya. Apa aja sih dampak-dampaknya ya kalian jelasin aja lah kira-kira dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kalau bisa sebenarnya nggak harus tapi ya kalau bisa ada upayanya apa-apa gitu. Upaya menanggulangi ya. Sebenarnya mungkin dari dampak itu kira-kira usaha apa atau pencegahan apa yang bisa kita lakukan itu bisa juga ditambahkan ke situ. Ya, seperti itu ya tentang dampak lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan lingkungan ya. Pengelolaan lingkungan itu ada beberapa poin ya tadi. Ada pengelolaan limbah ya, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun ya, B3 itu paling sering limbah paling ininya. Dan limbah ini nggak cuma B3 ya, tapi paling sering itu B3 ya, merupakan ya dimulai dengan identifikasi jenis parasit limbah dikti dengan penyimpanan ya. Paling sering itu limbah B3 ya. Dan ini kalian harus tahu simbol-simbolnya juga ya. Ini ada kalau kalian itu peraturan Menteri Perindustrian itu ada nomor 23 tahun 2013. Ini simbol-simbolnya memang ya yang mudah meledak seperti itu simbolnya menyala, oksidator, tabung gas ya, korosif, ya risiko kesehatan ya. Ini untuk limbah banyak sebenarnya limbah overburden aja sebenarnya kadang bisa kita sebut limbah ya karena itu kan batuan ya walaupun nanti kita bisa gunakan lagi sebagai timbunan dan lain. Kemudian ada namanya juga limbah sedimen atau dari tailing atau dari ini apa namanya pompa SAM ya. Kan kita ada kalau tambang terbuka pasti ada SAM-nya ya tempat air ngumpul terakhir ya ini ya paling bawah atau ya nggak harus paling bawah sih tapi biasanya paling bawah air ngumpul di situ tapi kan nggak ngumpul nggak cuma air tapi ada lumpur-lumpur juga ya lumpur-lumpur ini kan istilahnya lebih nggak berguna lagi ya daripada overburden
Kenapa? Kalau overburden OB, ya mineral yang keras, itu walaupun nggak ada guna tapi masih bisa dipakai untuk ngeratain tanah, ngerapiin dan lain-lain. Sedangkan kalau tailing atau misalnya yang lumpur-lumpuran kayak gini, itu kalau ditaruh di jalan bakal jadi licin, ditaruh dibuang kemana juga nggak bagus-bagus amat ya. Ya itu salah satu limbahnya juga ya. Jadi kalian coba perhatiin nanti di studi kasus kalian, kira-kira apa aja sih limbahnya. Yang jelas pasti limbah B3 pasti ada. Ya sebenarnya overburden, tailing sama B3 kalau harusnya di tampang terbuka, tampang tertutup pun juga pasti harusnya ada semua ini. Ya jadi kalian bisa jelaskan satu-satu ya kayak gimana sih limbah utamanya apa gitu yang nggak digunakan ya. Jadi bisa dalam bentuk ya tadi batuan tadi atau misalnya lumpur-lumpuran tadi atau B3 ya. Kalau B3 ini jelas pasti ada karena alat itu pasti menggunakan namanya oli, minyak, bensin ya nggak bensin ya, sorry, bisa bensin juga bisa untuk yang kendaraan kecil, tapi kalau alat besar biasa pakai solar, uh, ya bahan bakar lah ya, bahan bakar yang mana kebanyakan itu limbah itu dari oli sih sebenarnya, yang mana itu harus dikumpulkan di tempat penyimpanan sementara ya, ini makanya ada prosesnya lah ya untuk pengolahan limbah B3-nya. Jadi coba kalian apa namanya dalam pengelolaan limbah B3 itu ada proses-prosesnya lagi itu, tahapan-tahapannya juga ada itu secara detailnya. Kalau memang ya bukan memang sih, harusnya memang di perusahaan atau studi kasus kalian harusnya ada pengelolaan itu tadi. Ya, semua limbah ya, termasuk tadi yang overburden yang kayak gimana, apa tadi lumpurnya kayak gimana, terus limbah B3-nya kayak seperti apa. Ya. Jadi memang harus kalau memang masih belum kurang silakan ditambahkan, tapi kalau sudah ada ya bagus gitu ya. Nah, kemudian kayak ini tadi ya, warna limbah tiga nanti itu diserahkan pada pihak lain. Jadi kita tadi ya kalau secara tahapannya limbah B3 kita tadi kita kumpulin nih oli-oli bekas ya lebih tepatnya, bukan oli yang baru ya, oli bekas. Biasanya itu kita kalau ala-ala ekskavator tuh kalau sudah dipakai berapa kali itu biasanya wajib itu ngeluarin minyak-minyaknya itu. Bisa sehari sekali atau seminggu sekali bisa ya, tergantung pemakaian ya, atau bisa lebih dari itu. Yang mana oli bekas ini nggak mungkin kita buang sembarangan. Ya, makanya tadi dikumpulkan di tempat penampungan sementara. Ya kalau di perusahaan kalian atau perusahaan tambang itu ada bengkelnya, pasti dikumpulkan di situ tempatnya. Dikumpulin dulu ya semuanya, oli-oli bekas, pokoknya semuanya yang bersifat tadi ya bahan beracun ini dikumpulin, baru nanti diserahkan pihak ketiga yang mana dia punya kompetensi sendiri dan izin pengelolaan limbah sesuai regulasi. Jadi mereka lah yang ngolah. Jadi kita cuma di tambang itu tumpukin aja, nanti kita kirim atau ada mereka yang ngambil yang pihak ketiganya untuk ngolah itu. Nah, kalau limbah cair ya bisa kita olah sendiri ya, termasuk tadi menggunakan namanya, kalau kalian tahu namanya settling pond atau kolam pengendapan. Yang artinya apa? Air itu yang buangan air kita dari tambang, ya ini limbah cair ya. Limbah cair itu yang bukan B3-nya tapi limbah air yang bisa jadi ada air asam tambangnya, ada air asamnya. Itu kita harus endapin dulu di kolam pengendapan sehingga nanti di ujung kolam pengendapan itu keluarnya itu air yang sudah memenuhi baku mutu air limbah ini tadi. Udah aman lah jadinya kalau keluar dari lokasi pertambangan kita. Makanya settling pond itu penting juga ya. Ya, ini makanya dipastikan limbah yang lepaskan tidak merusak kualitas lingkungan sekitar dan mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Ya, seperti itu ya pengelolaan limbahnya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah rencana reklamasi. Ya, jadi rencana reklamasi ini ya wajib juga, semuanya juga wajib dilaksanakan ya, yang poin sebelumnya. Itu langkahnya untuk mengembalikan fungsi ekologis ya. Sebenarnya reklamasi, nanti pasca tambang beda lagi ya, ada ininya ya. Ya, reklamasi itu fungsi ekologis, produktif, lahan terganggu ya. Bisa aja dengan penataan ulang lahan, landscaping, kemudian penyebaran tanah lapisan. Ya, jadi lebih ke arah
Ya mungkin sudah ada beberapa yang udah belajar reklamasi juga sebenarnya ya. Jadi saya jelaskan poin singkatnya aja. Jadi kalian jelasin lah di studi kasus kalian kayak gimana sih kalian reklamas di perusahaan kalian reklamasi apa? Apa cukup dengan harusnya mungkin semuanya mirip lah kali ya. Mungkin yang gampang overburden diratain dulu tanahnya ya di area bekas pertambangan ya apa atau area yang udah pertambangan ya. Reklamasi ini kan biasanya bisa dilakukan berjalan sebarengan dengan operasi. Kok bisa berbarengan? Ya pasti karena ya biasanya itu ada kayak area-area ya atau misalnya pit-pitnya ya. Mungkin pit yang ini sudah selesai, yang pit yang sebelumnya udah selesai nggak mungkin digali lagi. Dan biasanya itu ya udah bisa dirapikan, kemudian ditanamin lah landscaping, kemudian topsoil yang awalnya kita pisahkan sebelumnya di waktu apa ya sebelum apa namanya waktu pemulai penambangan ya menggunakan land clearing ya waktu awal-awal land clearing kita kan pasti misahin topsoil. Nah topsoilnya kita balikan lagi ya walaupun pasti bukan apa ya permukaan tanah itu biasanya pasti lebih turun ya karena kalau kita gali sesuatu tuh pasti ya tadi misalnya batu bara aja batu bara kita gali 2 meter ya pasti otomatis tanah itu kalau kita balikin pun pasti turun 2 meter ya kira-kira seperti itu ya tapi ya kita usaha lah ya tadi kita baikkan ratain kemudian tanah soilnya diinin kemudian kita tanamin. Nah paling yang membedakan itu tergantung lokasi. Jadi lokasi itu bisa membedakan, oh di sini itu tanaman yang cocok ditanam ulang lagi itu apa gitu. Jadi ya nggak semua tanaman itu bakal mungkin ada tanaman yang cocok di semua lokasi di Indonesia ya. Tapi ada juga kemungkinan ya di daerah Sumatera misalnya yang cocok ya apa gitu. Di daerah Jawa apa, daerah Kalimantan apa yang lebih cocok tanaman ya yang kalian harus perhatikan juga cara mendapatkan atau mungkin harganya ya mungkin di tanaman di Kalimantan ada yang cocok di Sumatera tapi kan kita beli bibitnya jauh lagi dan mahal lagi biaya lagi ya kalian harus perhitungkan juga nanti kalian mau nanam berapa banyak di lahan tersebut ya itu untuk penanaman kembali supaya kayak kalau misalnya kita mau memulihkan secara ke penghijauannya ya. Nah, jadi terus reklamasi ini juga tidak hanya bertujuan untuk memulihkan lingkungan secara fisiknya tadi ya, mengembalikan, tapi juga keseimbangan ekosistem. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi lahannya lagi pasca tambang. Jadi maksudnya dibenerin lagi lah, maksudnya ditingkatkan lah. Ya. Pelaksanaan rencana ini harus disusun secara komprehensif dan sistematis sesuai standar lingkungan yang berlaku ya. Jadi memang harus direncanakan matang-matang. Biasanya rencana reklamasi ini berkaitan juga nanti dengan namanya AMDAL ya, analisis dampak lingkungan juga ya. Sebenarnya studi kelayakannya nggak tahu saya apakah nanti kalau saya baca sih belum ada masukin langsung AMDAL-nya, tapi biasanya perusahaan tuh juga harus ada namanya nyampekin AMDAL ya, ada AMDAL ANDAL, pokoknya analisis mengenai dampak lingkungan ya khusus ya untuk pertambangan. Ya AMDAL itu nggak cuma pertambangan doang, di usaha-usaha lain juga biasanya perlu lah, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan ya. Tapi kalau untuk mungkin secara ininya kita harus masukin lah rencana kita kayak gimana sih untuk terkait lingkungan. Nah ya kewajiban yang harus dilakukan perusahaan tambang dalam jangka umumnya menjaga kualitas lingkungan ya ini diatur juga di Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian di Keputusan Menteri Nomor 1827K tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik tambangan yang baik ya. Artinya apa? Good mining good mining teknik ya. Praktis bukan Pak? Ya, good mining practice. Sorry saya lupa. Good mining practice ya. Praktis melakukan tambang yang baik gitu ya. Nah, ini memang harus kalian terapkan lah dari sekarang ya. Walaupun nanti
harusnya kalau kalian nanti ke perusahaan yang udah lumayan gede, itu biasanya udah pasti menerapin good mining practice ini. Tapi kalau misalnya ya syukur-syukur lah ya, alhamdulillah juga sih dapat kerjaan di perusahaan yang masih kurang. Kalian bisa menjadi pelopor untuk menerapkan ini. Biasanya tuh kalau di perusahaan yang kurang tuh memang kadang nggak terlalu diperhatikan ininya, bahaya. Kadang sering banget, makanya kan sering banget kasus yang void ya, atau misalnya tambang yang kosong yang misalnya lubang-lubang aja banyak ya. Itu kan dari perusahaan-perusahaan yang tidak ini ya. Semoga saja ya kalau misalnya memang tidak ya, alhamdulillah kalau misalnya kalian bisa diterima perusahaan yang bagus. Tapi kalau misalnya dapat di perusahaan yang agak kurang, bisa kalian coba tetap terapkan ya, walaupun memang nggak bisa langsung ya, biasanya karena kalau misal bos nyuruh apa ya susah ya, tapi ya ditanamkan aja dalam hati kalian ya, untuk selalu berusaha untuk good mining practice ini diterapkan. Oke, nah lanjut lagi sekarang ke studi geokimia mengenai potensi area asam tambang. Jadi di tambang kalian, mau tambang mineral atau batu bara, juga harus kalian teliti batuannya ya. Apakah kandungan unsur kandungan dalam batuan tersebut ya, unsur kimia ya terutama, itu tuh ada nggak yang berpotensi tinggi nggak menghasilkan asam? Ya. Itu harus kalian telitiin lah secara ini ya. Ada langkah-langkahnya lagi, tapi setidaknya itu dilakukan ya untuk membedakan ya. Itu biasanya batuan yang tadi berpotensi tinggi menghasilkan asam itu sebutnya PAF, potential acid forming. Sedangkan untuk yang kemungkinannya kecil atau bisa sama sekali tidak ada ya, jadi bisa aja dia nggak menghasilkan asam, itu disebutnya non acid forming ya, atau kadang bisa disebut netral ya, batuan netral. Jadi dia basanya tinggi ya. Jadi bisa menetralkan ya. Artinya apa? Kalau di Navi ini berarti kalau misalnya terdeteksi kalau batuan-batuan di sana itu banyakannya NAV, non acid forming, ya sebenarnya pasti aman ya. Yang permasalahan itu jika ketahuan kalau ada PAF-nya. Ya mungkin kalian kalau yang udah ngambil rekayasa AT harusnya sudah lebih ngerti lah ya. Nah, kemudian hal ini penting untuk mengetahui potensi pembentukan ya. Kayak artinya kita melakukan studi geokimia ini di laporan kalian itu supaya tahu ya bukan di laporan doang ya, di pelaksanaannya itu supaya tahu ada asam tambang enggak di area penambangannya itu ya. Karena dampaknya sangat signifikan terhadap lingkungan ya. Karena kalau misalnya itu nggak diapa-apain, pertama ya lingkungan ya, kalau kita keluarin ke sungai ataupun ke aliran yang lain tanpa dilakukan pengelolaan, misalnya satu lingkungan yang lain ya, itu bisa dampaknya jadi polusi ya, jadi ya kualitasnya jadi turun, air dan lain. Dan dampak selanjutnya kalau itu ketahuan ya, itu kita kena denda, perusahaan bisa kena denda dan lain-lain, karena itu melanggar aturannya. Selain merusak lingkungan juga ujungnya melanggar aturan yang mana kita nanti keluar biaya lagi ya. Jadi lebih baik kita ngeluarin biaya untuk bikin settling pond dibandingkan kita mengeluarkan biaya lebih untuk ya udah merusak lingkungan dan lain-lain lah, lebih lebih ke moral juga lah ya, nggak cuma material. Nah, pengelolaannya ya, jika ditemukan ya, sebenarnya mungkin ini ada beberapa yang kalau dari saya ya, tapi bisa aja di rekayasa HT ada lagi yang lebih detail ya. Bisa pencegahan. Yang pertama itu pencegahan. Namanya itu ada pengelolaan batuan tertutupnya ya, segregasi atau memisahkan tadi ya, yang PAF mana, NAF mana, berdasarkan uji biokimia, NNP ya, kalau mungkin udah tahu NNP ya. Kemudian ya, supaya dipisahkan ya yang farming. Biasanya NAF ini dia tuh kalau di pengelolaan AT atau rekayasa nanti pengelolaan AT itu tuh nanti ada kayak, nggak tahu kalian udah belajar atau belum, NAV itu bisa buat jadi penutup PAF. Artinya apa? Supaya PAF itu nggak kemana-mana, nanti ditutupin sama yang non acid forming, sehingga ya nggak menyebar kemana-mana itunya batuan penutupnya tadi ya. Itu ada ada model-modelnya lah ininya kalau secara detailnya untuk pengelolaan ya. Kemudian
kapsulasi ya, penutupannya nimbun, PAV, menutupnya secara perapan. Nah ini ya, bisa dengan lapisan NAF ya. Sebenarnya kemudian ada kedap air untuk kontak dengan oksigen, penimbunan bawah tanah yaitu ditaruh permukaan air karena dia supaya kalau di kan dia terbentuk itu karena ketemu oksigen kan. Kalau di dalam air mungkin oksigennya ada tapi nggak terlalu banyak, apalagi di bawah yang konsentrasi oksigennya kecil, makanya ditaruh paling bawah air misalnya, apalagi di mungkin aja di void tadi air udah tinggi ya, batuan-batuan tadi bisa ditaruh paling bawah kayak batuan puff tadi ya yang potensial acid forming ini ya. Ya itu yang penimbunan bawah air. Jadi nah kemudian pengendalian hidrologi, penutupan permukaan, menutup tumpukan batu dengan lapisan kedap air ya untuk mencegah dia air hujan masuk juga, kemudian saluran diversi mengalirkan aliran air permukaan menjauhi area rentan AHT. Artinya di daerah area batuan AHT tadi kalau misalnya ada selokan lah ya, kita hindari area-area tersebut, kita arahkan melalui jalur-jalur yang lebih aman. Ya, jadi nanti kalian di studi kasusnya silakan kalian lihat nih kayak gimana untuk pencegahan, kalian rencanakan untuk pencegahannya seperti apa. Atau mungkin kalian udah tahu dulu deh kayak gimana ini apa namanya batuannya apa dulu ya. Kalau puff, kalau NAF aman ya. Kalau NAF semua banyakkan NAF aman. Tapi kalau misalnya banyakkan puff atau ada puff ya harus kalian perhatikan. Nah, kemudian kalau yang kemudian strategi keduanya adalah pengendalian penguatan ya. Biasanya ini lebih mahal dibandingkan mencegah ya. Karena kalau mau mencegah kita tadi kalau puff tadi ya sebelumnya yang memisahkan ya, bisa aja kita pisahkan dan kita hindarin batuan-batuan tadi terhindar dari dengan air hujan, atau bisa langsung kita timbun, kita tutup ya, gabung kemudian sudah dipisahkan terus kita tutup lagi. Jadi istilahnya jangan sampai kena air sama sekali lah ya, karena biasanya air hujan apalagi ya biasanya lebih buat nyebar-nyebarinnya ya. Jadi ya itu di pencegahannya ya, ditutup dan lain seperti ini seperti yang dijelaskan. Kemudian baru kalau misalnya udah terkena ya, atau misalnya sudah terlanjur ya pengendaliannya atau pengobatan, atau memang nggak bisa sama sekali, oh ya udahlah udah diusahakan mencegah tapi tetap aja yang ada terbentuk ya, ada namanya active treatment ya, water treatment plan. Biasanya dikasih kapur soda api untuk naikin pH-nya supaya nggak asam lagi ya, jadi lebih basah. Kemudian hasilnya logam beratnya mengendap, kemudian air bersihnya tadi yang di atas ya, artinya air dibuang ini udah bisa dikeluarkan ya, maksudnya udah memenuhi baku mutu ya. Air bersihnya itu artinya apa? Airnya tadi kan misalnya di settling, lebih ke arah itu di settling pond sih benar ya. Atau ya di settling pond tuh dikasih kapur. Kapur ini akan mengikat logam yang nggak logam berat doang, tapi air pembentuk air asamnya, sehingga dia ngendap ke bawah. Jadi tadi jadi lumpur-lumpur juga ya, yang mana itu jadi limbahnya. Sebenarnya kalau jadi bakal limbah juga ya lumpur yang di kolam pengendapan. Nah, dari settling pond tadi, kolam pengendapan tadi, nah setelah dikasih kapur yang ngendap, yang ngendap yang kotor-kotor kan. Nah, yang bersihnya itu mengalir tuh. Kalau kalian lihat bentukan soal kolam pengendapan itu dia ada celah-celah kecil-kecilnya ya, mana jalur untuk air bersihnya. Sehingga itu kalau ya, jadi kalau kita lihat kan air paling atas pasti lebih bersih ya, karena tadi yang udah banyak yang mengendap karena dikasih kapur dan sebagainya macamnya ya, zat-zat lain lah misalnya. Sehingga air bersih itu boleh kita buang sekarang karena udah aman ya, artinya bisa disalurkan ke sungai-sungai ya. Karakteristik ini cepat, efektif untuk volume besar, tapi memerlukan biaya ya, duit ya, uang untuk ngeluarin kapur dan lain itu ya lumayan ya kalau mau langsung aman. Atau yang pasifnya, proses alami ya, mengalirkan air sampah melalui saluran yang diisi batu gamping ya, bisa aja
ya tadi di kolam pengendapan tadi ataupun di aliran-aliran tadi taruh batu gamping. Artinya di proses, tapi dia proses yang lama ya, sebelum jalur pembuangan airnya itu ke sungai atau yang balik ke lingkungan lagi ya. Bisa dari rawa buatan, kolam vegetasi tertentu ya, bisa aja dari ada tanaman yang bisa ngurangin pH untuk menaikkan pH-nya juga. Terus atau bisa menghalang geokimia reaktif ya, mengalirkan air tanah melalui dinding berisi material penetral di bawah permukaan. Jadi kayak material penetral itu ya misalnya basanya tinggi lah istilahnya, dialirkan masuk ke dalam area tersebut sehingga ya tadi jadi menetralkan ya. Kalau asam ketemu basa kan, kalau basanya apalagi basanya tinggi ya lama-lama bakal jadi netral lagi lah ya, sampai batas tertentu ya. Nggak sampai batas air yang 7 ya, 7 pH-nya 7 kan nggak salah, yang air yang benar-benar ini ya aman ya, tapi mungkin adalah batas-batasnya yang udah cukup aman buat di ini. Kalau nggak salah berapa ya, saya lupa juga ini ya. Ya, nanti kalian ini sendiri lah ya untuk ininya. Tapi untuk langkahnya seperti itu. Jadi nanti di stabilisasi sekalian kayak gimana sih strateginya kalian untuk mengelola air asam tambang kalau ditemukan ya. Kemudian, yang terakhir di bagian pengelolaan ini ada namanya lubang bekas tambang. Biasanya ini stabilitas geoteknik lereng ya, itu tantangannya. Karena kalau air lubang, terus kemudian lubang bekas tambang, otomatis ya kalau nggak ada air, ya kalau nggak ada ini lama-lama dan tidak ditutup lagi, ya nggak ditutup lagi bawahnya, ya itu lama-lama itu dia bakal turun ya, maksudnya ada gravitasi sendiri yang bikin, apalagi kalau mungkin hujan, getaran atau lain-lain, sehingga dia bakal roboh gitu. Makanya stabilitas geotekniknya ya. Atau kalau misalnya dia udah terpenuhi sama air, pembentukan air asam tambang tadi di dalam air di void-nya ini jauh lebih gede ya pembentukannya ya. Opsi pengelolaannya ya kita dari awal udah harus nutupin backfilling tadi, mengisi void dengan overburden. Ini ideal banget. Jadi kayak udah nambang sampai bawah, itu langsung kita tutup sebelum sama overburden ya. OB itu harus kita tutup. Ya tadi balik ke rencana reklamasi kita tadi ya, kita tutup, bisa aja nanti kita tambahin topsoil dan tumbuh-tumbuhan ya. Artinya apa? Lubangnya atau kalau mau ditutup ya tergantung perencanaan ya. Kalau bisa memang tutup topsoil, kasih vegetasi seperti itu supaya lubangnya itu nggak ada gitu kan. Ya ini opsi ideal banget karena ya itu yang paling baik ya, karena kalau misalnya tadi lubang kemudian kita tutup bawahnya, otomatis yang tadi tingginya mungkin tinggi lerengnya tadi misalnya anggaplah 8 meter lah ya, 8 meter, kemudian kita tutup dengan tanah 8 meter ya. Beda pasti lereng 8 meter kestabilannya dibandingkan lubang tadi udah ditutup 5 meter, misalnya 5 meter, kemudian sisanya tinggal 3 meter lagi kan, dari 8, 5, 3 meter, pasti beda kestabilan 8 meter sama 3 meter. 3 meter pasti lebih stabil, karena dia ya udah ditimpa bawahnya, udah ditahan gitu, dengan backfilling tadi. Nah, pemanfaatan lainnya bisa aja dijadikan bahan air permanen. Nah, ini wajib melalui kajian ya. Bisa aja itu jadi kolam yang bersih, tapi harus dicek dulu air asam tambangnya ada atau enggak, aman atau enggak, dan harus dicek, benar-benar dicek ya. Aspek keselamatan, pemasangan pagar pengaman, papan ya ini kalau harusnya memang dikasih pasal pengaman ya, supaya kalau misalnya dia bukan air pun juga berbahaya ya. Pertama, kalau misalnya belum ada air, itu lubang dalam. Kalau misalnya lubangnya tinggi ya, bisa 8 meter tadi. Orang anak ya kalau misalnya itu dekat pemukiman, itu pasti ada anak-anak, mungkin bisa jadi anak-anak atau ya paling paling tragisnya lah itu ya. Ada mungkin anak-anak kampung main-main, nggak ada pagar, nggak tahu apa, jatuh ke sana, yang bakal menanggung jawab seperti itu. Ada juga kasusnya, kasus pernah juga ada, udah dipagarin ya. Sebenarnya ya
kayak sudah dipagarin tapi nggak dikasih tanda sih, dan tidak dikasih pengawasan yang lebih ketat. Air ya, tapi airnya itu ternyata beracun ya. Ada orang yang ada anak atau misalnya anak kalau salah atau orang ya yang masuk ke dalam kolam itu, ya mungkin mau berenang ya, tapi ternyata karena kandungannya berbahaya, akhirnya ya merenggut nyawa juga gitu. Jadi memang harus selain pagar pengaman ya, papan peringatan ya, pengawasan ketatnya penting, harus ada yang jagain atau apalagi kalau memang areanya tadi berbahaya, bukan mungkin yang tadi ya kolam udah jadi kolam, dan kolam itu ternyata terindikasi air asam tambangnya tinggi gitu, atau misalnya berbahaya lah gitu istilahnya ya, bahaya air asam tambang pasti air asam tambangnya tinggi gitu, sehingga perlu pengawasan ya sangat ketat lah terhadap lubang bekas ini. Ya itu terutama untuk daerah-daerah yang dekat pemukiman ya. Kalau yang di luar pun tetap harus dikasih ini ya, mana tahu ada yang nggak sengaja ke arah sana dan jatuh atau masuk ke dalam lubang, itu kan bahaya juga. Seperti itu. Nah, lanjut ke pemantauan lingkungan. Nah, kalau untuk pemantauan lingkungan ini ya kalian harus nyiapin pemantauan lingkungan berkala ya. Dilaksanakan secara periodik, bulanan, bisa bulanan, semesteran, sesuai dengan RKL atau RPL. RKL itu rencana pengelolaan lingkungan, RPL-nya rencana pemantauan lingkungan ya, jadi pengelolaan dan pemantauannya. Disesuaikan itu RKL PL itu masuk di AMDAL juga, salah AMDAL juga ya, jadi memang ada beda lagi lah selain dikelayakan itu yang kayak gimana untuk pemantauannya. Kalian bisa buat tabelnya atau misalnya dari ininya setiap bulan setiap kapan harus melakukan pengecekan ya terhadap mungkin pertama jalur ya tadi bisa settling pond, air pompa yang kita buang yang setelah dari settling pond keluar ke sungai atau udah keluar area kita misalnya area udah ke lingkungan bebas, nah itu dicek tuh udah sesuai baku mutu terus nggak nih, karena itu bahayanya nanti kalau bisa tiba-tiba ada yang ngecek ya, mungkin pengawas dari SDM atau lain, tiba-tiba aja kita nggak pernah ngecek ya, tapi tiba-tiba ada yang datang buat ngecekin dan ternyata nggak sesuai baku mutu ya kena kita. Makanya harus ada pemantauan secara periodiknya ya, harus ada. Biasanya itu di titik-titik itu dikasih tanda catatan-catatan juga sih supaya tahu oh ini pas tanggal ini segini konsentrasinya lain-lain, atau bukan konsentrasi mungkin pH-nya kadarnya seperti apa. Termasuk juga nggak cuma air tadi ya, bisa aja buat yang lain-lain juga, misalnya reklamasi udah sampai mana penimbunannya, sudah sampai mana penanamannya, itu harus dicek secara berkala ya. Apa aja tadi kualitas air sungai, air tanah, udara, sedimentasi, itu dicek setiap hari, kemudian digunakan evaluasi efektivitas program pengelolaannya, bisa dipakai untuk pengelolaan selanjutnya. Nah, kemudian lanjut ke organisasi pelindungan lingkungan, ya ini nggak terlalu banyak ya, paling itu tuh yang kalian masukin mungkin unit departemen spesifik yang bertanggung jawab langsung di bawah manajemen puncak. Ya, personelnya juga harus memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan, misalnya mandali pencemaran lingkungan ya, atau misalnya dia ada sertifikat khusus. Artinya apa? Unit spesifik ini misalnya di dalam perusahaan tuh ada departemen untuk safety atau lingkungan dan safety bla 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 ya, tergantung lah macam-macam ininya. Jadi ya kalian bisa masukin di situ siapa aja di situ, mungkin di bagian departemen kepala departemen tadi bisa dibagi lagi khusus lingkungan, khusus pengelolaan ini, khusus keselamatan ya. Nanti ada lagi ya, itu bisa kalian cari juga lah sendiri untuk ini ya, sebagai bertanggung jawabnya lah ya, untuk tanggung jawaban di sananya ya. Kalau misalnya kalau dalam organisasi kan biasanya ya, atau mungkin dalam institusi kan misalnya rektor, wakil rektor ke arah mana, yang bagian akademik ada, bagian keuangan ada ya. Nah kan nanti ada lagi di bawahnya lagi yang K3 ya, ITERA juga ada kan. Nah, bisa aja di perusahaan tuh ada divisinya sendiri yang mana ngurusin
tadi ngurusin ini, ngurusin lingkungan ini ya. Jadi ya kalian kalau ada apa namanya bagian strukturnya bagus bisa ditambahin ke situ. Unitnya itu apa aja sih yang nanti dipengaruhi. Jadi kelihatan oh ini yang ini udah cover, yang misalnya tadi pengelolaan yang kita harus lakukan semuanya di cover lah atau bisa dikerjakan sama unit tadi. Nah, kemudian terakhir kayaknya ya, kegiatan pasca tambang ya. Jadi ini serangkaian kegiatan wajib dilaksanakan setelah berakhirnya operasi penambangan. Misalnya tadi reklamasi tadi masuk, penutupan tambang, pemeliharaan hasil reklamasi. Tujuan utamanya ya pemeliharaan hasil reklamasi tadi kan reklamasi itu kan kita lakukan selama proses penambangan ya, nggak cuma setelah selesai doang. Jadi kita sambilan ya, sambil masih yang daerah lain itu nambang, ya daerah yang sebelumnya yang udah kita tambang, kita lakukan reklamasi. Nah, tujuannya ya pemulihan lingkungan ya, mengembalikan fungsi lingkungan ya dan ekologis yang terganggu, peningkatan manfaat, menyatakan manfaat sosial, ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar ya. Bisa jadi tadi tanamannya nggak cuma pohon doang, vegetasi, bisa aja kalian ya kalau misalnya tiba-tiba cocok untuk jadi sawit misalnya, bisa aja kalian jadi tanamin sawit yang mana nanti setelah tumbuh itu bisa digunakan masyarakat sekitar atau mungkin nanam cabai. Itu ada juga loh daerah-daerah yang kayak gitu ya, nanam-nanam yang kayak nanam cabai, nanam sawit ya, walaupun sawit bakal lama sih ininya di daerah-daerah bekas pertambangan tadi ya. Itu juga salah satu kegiatan tadi pasca tambang ini ya, yang mana tadi termasuk reklamasi tadi ya. Itu bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan ya, kegiatan pasca tambangnya ya. Selain ya tadi ini ya. Nah, kewajiban legalnya ya ini wajib didanai oleh jaminan pasca tambang yang diseluruhkan perusahaan tambang ke rekening pemerintah sejak awal masa operasi. Sehingga dana tersedia pasiennya ini jaminan pasca tambang ini atau ada jaminan pasca tambang ini itu beneran perusahaan itu sebenarnya harusnya wajib di awal. Itu berhubungan juga dengan AMDAL juga, oh salah ya, di AMDAL juga wajib ada perusahaan itu tadi ya, mungkin di awal saya sebutkan harus menyiapkan dana segini ya, memang karena udah direncanakan oh dana ini segini yang mana nanti itu disetorin ya, makanya disetorin ke pemerintah. Jadi pas kita mau pasca tambang itu bisa kita ambil ke pemerintah sambil mungkin ya dimonitoring juga apakah benar digunakan ya. Artinya kita menggunakan dana tadi itu untuk melakukan kegiatan pasca tambang tadi ya, itu makanya jaminan yang udah kita setorin dulu di awal ya, sejak awal masa operasi ya. Jadi memang ya karena kalau nggak kayak gitu ya, kalau nggak ada jaminan kayak gini ya perusahaan tambang ya wes-wes aja, kalau udah selesai bisa aja dia langsung pergi. Nah, sedangkan kalau ada jaminan ini ya, pertama ya pertama itu mungkin bagi yang perusahaan ini oh ya udahlah kita pakai kan, sayang ini kita gunakan lah untuk kita. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya kasusnya perusahaan ini tiba-tiba nggak mau melakukan proses kegiatan pasca tambang, jaminan tadi yang di pemerintah tadi bisa digunakan ya, mungkin pemerintah lah yang bakal bakal ngatur untuk digunakan sebagai pasca tambangnya ya. Ya seperti itu sih sebagai apanya targetnya ya ini ya. Makanya kenapa jaminan itu. Sehingga apa namanya? Ya karena kalau nggak salah jaminan itu juga syarat AMDAL-nya disetujui gitu. Istilahnya mereka itu nanti disetujui atau ininya boleh nambang itu ya kalau udah ada AMDAL-nya oke, terus kemudian tadi jaminannya juga sudah. Jadi ya pemerintah yang memberikan izin pun udah aman ya, dia udah melakukan semua yang terhadap lingkungan gitu, jaminan udah dikasih juga gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa pun ya nggak ada masalah, bisa ada dari jaminan tadi bisa digunakan untuk ya istilahnya bukan perusahaan lah yang melakukan pasca tambangnya, tapi pemerintah sendiri gitu. Nah, kemudian di kegiatan pertama ya tadi ini ada pemanfaatan lahan pasca tambangnya. Jadi pemanfaatan tadi itu bisa digunakan
sesuai apa yang dia mau direncanakan ya, disepakati ya. Bisa harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tergantung provinsi kabupaten ya, sesuaikan juga, nggak cuma sekedar main jadikan apa gitu ya. Bisa jadi ekowisata, dana buatan, area hijau, bisa jadi agroforestry atau pertanian, ya jadi bahan produktif, komoditas pangan atau ya seperti tadi ya, bisa cabai atau mungkin sawit, kemudian budaya perikanan ya, kalau misalnya poinnya airnya bersih dan aman bisa jadi untuk budidaya ikan ya. Ya setelah melalui kajian ya, karena kita cek dulu, yang penting itu cek dulu aman atau enggak. Kalau nggak aman ya tadi harus ditutup dulu, atau nanti baru kalau ada yang mau ngolah ya harus diolah seperti apa gitu ya. Nah kalau misalnya aman, bisa kita di ekowisata bisa, pertanian bisa, budidaya perikanan juga bisa. Nah, makanya terus satu lagi pentingnya kajian sosial ya, pemilihan fungsi persekongkolan memberikan partisipasi masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan ekonomi. Jadi harus mengikut sertakan masyarakat ya. Karena apa ya, masyarakat yang tinggal di situ, apalagi yang dekat-dekat ya. Kalau tidak karena kalau tadi ya seperti saya bilang di awal, kalau sudah selesai pasca tambang, otomatis nggak ada pertambangan lagi di situ kan, nggak ada operasi pertambangan lagi ya. Masyarakat atau warga yang sebelumnya kerja di perusahaan tadi otomatis kan nggak kerja lagi ya, ekonominya langsung turun ya. Makanya di sini tuh penting ya, kalau kita mau mesejahterakannya lagi ya, ya itu nanti ada juga di pengabdian masyarakat juga ya, gimana kita mengubah tadi lahan tadi, walaupun tadi masyarakatnya itu sudah tidak bekerja lagi sebagai petani, tapi bisa memanfaatkan lahannya tadi, lahan yang sudah selesai ditambang tadi. Ya. Itu makanya penting melibatkan partisipasi masyarakat ya, seperti itu. Nah, untuk jadwal pelaksanaan pasca tambang, ya ini jadwalnya harus terperinci, terukur, realistis ya. Jadi tahapan dari penutupan hingga masa pemeliharaan ya. Jadi seperti sebelumnya ya, ya di sini yang meliputi reklamasi, penutupan tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pemeliharaan dan ya pemeliharaan itu monitoring. Artinya apa? Nggak cuma ditinggal doang, nggak cuma apa namanya, ya udah selesai. Harus ada monitoringnya, masa pemeliharaannya aman nggak nih, ada masalah nggak nih, itu harus benar-benar dicek. Itu biasanya memang harus dicek. Kalau nggak kena juga perusahaan. Biasanya kalau misalnya perusahaan gede tuh ya citranya bakal kena, atau mungkin nanti reputasinya jadi turun karena tidak, ya udah ditinggal doang, tiba-tiba ada sesuatu hal ternyata dari mana di lokasi tadi jadi ada, bisa jadilah ya mungkin ya, misalnya ada lereng yang sebelumnya dikira aman kan, tapi kan nggak dimonitoring, nggak dicek-cek, lama-lama ternyata terjadi longsor ataupun yang lain-lain, mungkin yang airnya tadi aman, ternyata tiba-tiba ada nggak dicek, ada air sabun tambangnya, ya seperti itu ya, kita nggak bisa nutup kemungkinan itu ya, walaupun udah dicek ini ya, makanya harus ada jadwalnya itu ya, dari tahapan penutupannya, dari selesai tambangan diapain ya, ditutup dia ubah jadi apa, kemudian sampai masa mau peliharaan, monitoring, harus cek-cekin ya. Kemudian verifikasi ya, rencana jadwal ini harus diverifikasi ya, disetujui oleh instansi pemerintah terkait ya, jadi harus disetujui juga. Jadi kalian ya, maksudnya jadwal perencanaan ini sebenarnya kan pelaksanaan pasca tambang ini pasti selesai pasca tambang ya, tapi ya kira-kira kalian bisa atur lah jadwalnya, oh sebulan setelah ini ngapain, sebulan setelah ini ngapain. Jadi bisa kalian rencanakan lah jadwalnya. Nah untuk rencananya ya ini paling penting juga, perhitungan komprehensif biaya harus menghitung seluruh aktivitas termasuk penataan lahan void ya. Penataan lahan void itu tuh kalau nggak ada air ya artinya apa, pemindahan OB dari tumpukan yang sebelumnya ya, dari tumpukan OB, mungkin kita pertama kali nambang kan nambang OB, terus kita taruh di tumpukan yang mana gitu kan, terus setelah itu kan kita balikan lagi ya, itu kita harus pikir tuh biaya pengembalian OB tadi ya dari lahan sebelumnya ya, pengalian OB lah ya,
menggunakan dump truck ya katakanlah ya. Pasti kita menggunakan dump truck alat sehingga itu biayanya harus dihitung tuh. Nutupinnya kayak gimana, berapa lama. Ya kalau di apa namanya? Software sih harusnya bisa dicek lah itunya berapa butuh biaya dan lainnya, itu nanti harus masuk sana, termasuk juga penanamannya tadi berapa lama penanaman bibit-bibitnya ya. Pertama itu bisa pengaturan apa namanya lahannya berapa hektar misalnya, berapa hektar, kemudian kira-kira dalam berapa hektar tuh berapa bibit pohonnya misalnya, atau berapa bibit tanaman yang mau ditanam. Dihitung itu satu-satu, berapa kali harganya berapa, terus di berapa totalnya per ini. Itu kadang-kadang tanaman kan ada jarak-jaraknya juga kan, bisa kalian hitung dengan seperti itu. Nanti kira-kira dalam hektaran dalam area tadi berapa yang bisa dibutuhkan. Kemudian pemeliharaannya, monitoring lingkungan pasca penutupan ya. Jadi artinya ya biaya-biaya itu selalu dimasukin semua ya untuk pasca tambang tadi dari awal tadi. Nah, kemudian jaminan finansial ya, total biaya ini menjadi dasar perhitungan penyetoran jaminan kaya. Ya, rencana biaya pasca tambang tadi inilah jadi jaminan pasca tambang yang yang perusahaan serahkan ke pemerintah tadi ya, untuk nutupin seluruh kegiatan pasca tambang tadi yang sudah direncanakan. Bahkan jika perusahaan gagal melaksanakannya tadi, kalau misalnya perusahaan nggak bisa ngelakuinnya, setidaknya tadi ada dana yang bisa nutupin, ya setidaknya bisa digunakan lah untuk nutupin kegagalan dari perusahaan tadi ya. Bisa pemerintah ya udah diolah sehingga tidak berbahaya lagi ataupun bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, ya itu saja sih mungkin yang bisa saya jelaskan terkait bab ini dulu ya, bab untuk apa namanya? Oke. Bab terkait 9 lingkungan dan keselamatan pertambangan ya, khususnya perlindungan lingkungan ya untuk minggu ini. Oh, gitu. Kecepatan nggak saya ngomong? Aman, Pak. Aman, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Jelas? Oh, ada. Silakan. Vario Ramadan. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Apabila melakukan metode kapsul yang batuan naf di atas batuan naf itu, apakah itu bisa melakukan revegetasi, Pak, setelah itu atau tidak? Nah, apabila bisa melakukan revegetasi, kira-kira vegetasi apa yang cocok, Pak? Makasih, Pak. Kalau oke, baik. Jadi ya memang itu semuanya tergantung dengan ini ya. Kalau misalnya puff-nya itu ditimbunnya dalam dan naf-nya itu lumayan tebal sehingga apa namanya kemungkinan puff-nya itu udah nggak bisa ya kadang aku apa ya ditutup ya udah ya. Itu bisa aja udah kita tanam kapasnya ya. Kalau misalnya tipis ya masih ada kemungkinan kita cuma adanya nafnya nggak berapa banyak ya. Mungkin agak lebih berisiko buat nanam ya, karena kemungkinan resapannya jadi malah ada kan karena vegetasi. Tapi kalau misalnya dia nggak ini ya bisa aja. Kalau misalnya nafnya lumayan tebal ya, lumayan tebal buat nutupin puff tadi, ya bisa kita tanam vegetasinya. Nah, untuk vegetasinya sendiri saya masih belum ini ya, belum tahu yang spesifiknya. Ya mungkin tergantung lokasi juga sih, apa tanaman apa yang tahu ini ya. Nanti mungkin saya akan coba cari dulu lah ya lebih detailnya untuk itu. Besok mungkin minggu depan bisa saya sampaikan. Gimana? Ya untuk sementara seperti itu dulu ya ini ya penjelasannya. Atau gimana? Ada yang masih belum puas? Ya artinya apa? Memang nanti tergantung kondisinya juga ya. Ya semua ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya bisa aja ada tanaman yang udah tahan gitu walaupun di ini kan ya. Artinya apa kan karena kita udah tutup dengan enkapsulasi tadi ya, otomatis ya kemungkinan dia sudah
keluar tuh ada, tapi ya pasti kecil ya. Jadi nggak masalah sih harusnya nanam vegetasi. Cuma vegetasi apanya saya juga belum ini juga lah, belum tahu pastinya apa gitu. Oke, kalau ini ya mungkin nanti saya coba cari tahu dulu lah untuk ini. Ya, tahu ada vegetasi yang lebih kuat gitu gimana untuk gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, ya ada titipan juga, bukan ada titipan sih. Jadi mungkin sebelumnya juga sudah ada bimbingannya ya. Jadi yang bagi yang apa namanya mengambil bagian ya, kalian masing-masing ya kalian pembagian ini ya, tugas studi kasusnya ya, masing-masing bab ya, atau seluruhnya ngerjain, satu orang ngerjain semua perorangannya. Izin Pak, ada bagian-bagiannya Pak per bapak. Nah ya, jadi ya kalau saya ini perhatikan ya, maksudnya kalau memang nanti bagi yang lagi ngurusin bab-bab yang ini ya, bab 9 ya, terutama bab 9 yang ini, kalau memang mau bimbingan langsung ke saya silakan, ya bisa minta ke ketua kelas nomornya, apa namanya, bisa langsung hubungin saya buat bimbingan ininya, terkait studi kasus kalian yang kalian kerjakan. Kalau memang masih ada yang bingung, seperti itu ya, seminggu ke depan ya, sampai minggu besok lagi. Ya, silakan yang apa namanya, yang mungkin bertugas ataupun ya yang mau aja lah, yang mau bimbingan lah, silakan yang mau bimbingan dipersilakan ya untuk seminggu ke depan. Gimana ya? Ditangkap ya? Atau sebelumnya kalian nggak ada bimbingan? Sebelumnya ada bimbingan juga nggak kalian? Ada Pak. Ada Pak. Ada kan? Ada. Ya jadi dikasih di sama saya juga dikasih kesempatan nanti buat ini ya. Ya kalau si Fahri ya tadi mau apa namanya lebih detail yang kayak gitu bisa nanti kita bahas sama-sama gitu kan di prodi ya. Oke, ada yang ditanya lagi enggak? Aman ya? Coba saya cek ini Cukup dulu. Pak, insya Allah. Ini kok berkurang ya orangnya? Ya sih. Kalau online ini oke ya, siap. Ya kalau online ini ya gini lah ya, kadang-kadang nggak bisa kita ini kan. Tuh kan yang datang full semua. Nggak apa-apa lah ya, saya mah nggak terlalu ini. Tapi ada juga dosen yang merhatiin. Ada dosen yang nggak mau kalau nggak datang ya ini. Oke lah ya. Soalnya kalau dari hitungan gitu ya. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk malam ini. Nggak panjang karena memang ya kalau kalian sebelumnya sudah belajar tentang reklamasi dan pasca tambang, terus rekayasa AT, sudah dapat lah penjelasannya ya. Ini saya cuma untuk menjelaskan cara ulang saja ya. Mana tahu ada yang masih bingung. Kalaupun masih bingung, masih ada kesempatan untuk bimbingan ataupun nanti ditanyakan di minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Untuk kuliah selanjutnya sama di jam waktu ini juga ya, minggu depan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Pak.